Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Berdiri. Memberi salam. Selamat pagi, Pak. Pagi. Apa kabar hari ini? Baik, Pak. Oke, di pertemuan kali ini ya, kita melanjutkan materi yang sudah kemarin kita bahas. Ya. Hari ini kita belajar tentang materi seisme. Tapi terlebih dahulu Pak Guru cek kehadirannya kamu dulu. Friana Ayunda. Hadir, Pak. Friana Ayunda, ada kata-kata hari ini? Ada, Pak. Ya, silakan. Jangan biarkan kegagalan menghentikan langkah kita, sebab kegagalan adalah batu loncatan menuju kesuksesan. Baik, mantap. Jimin Yoman. Hadir, Pak. Jimin, ada kata-kata hari ini? Ada, Pak. Ya, silakan. Selalu belajar tersenyumlah menghadapi masalah. Bagaimana? Selalu belajar tersenyumlah dalam menghadapi masalah. Mantap, tepuk tangan dulu. Lilis Angelica. Bagaimana Lilis? Ada kata-kata untuk hari ini? Ada, Pak. Ya. Satu-satunya perjalanan yang mustahil adalah perjalanan yang tidak pernah Anda mulai. Mantap. Boleh. Mercy. Hadir, Pak. Ya, Mercy, ada kata-kata untuk hari ini? Ada, Pak. Ya, silakan. Hidup bukan tentang mencari diri sendiri, tapi tentang menemukan cara untuk membantu orang lain. Mantap. Tepuk tangan dulu. Nanda. Hadir, Pak. Ya, Nanda, bagaimana? Ada kata-kata hari ini? Ada, Pak. Ya, silakan. Kemuliaan terbesar dalam hidup bukan terletak pada tidak pernah terjatuh, namun pada bangkit setiap kali kita terjatuh. Mantap. Ya, bagus-bagus kata-kata hari ini. Nove. Hadir, Pak. Ya, Nove, ada kata-kata untuk hari ini? Ada, Pak. Ya, silakan. Jangan menghabiskan waktu energimu untuk membenci, tetapi gunakanlah waktumu untuk mencintai. Masih. Rehan. Ada, Pak. Ya, Rehan, ada kata-kata untuk hari ini? Ada, Pak. Ya, silakan. Aku sudah pernah melihat malaikat di surga. Aku juga sudah pernah melihat hal-hal orang yang cuma bisa bayangkan. Tapi ada yang belum bisa aku lihat, Pak. Mantap. Senyum Bapak yang manis. Asik. Refill Muju. Halo, Pak. Alfa. Yunita Hesti Nur Endang. Hadir, Pak. Ya, Yunita, ada kata-kata hari ini? Ada, Pak. Ya, silakan. Keberanian bukanlah ketika ada rasa takut, tetapi kemampuan untuk mengatasi rasa takut. Mantap. Stefan Rohama. Ada, Pak. Ya, Stefan, ada kata-kata untuk hari ini? Ada, Pak. Ya, silakan. Sabar berarti diam saat ditimpa musibah. Tapi sabar adalah akhir mencari kebaikan saat musibah datang. Mantap. Eklesia. Hadir, Pak. Ya, ada kata-kata untuk hari ini? Ada, Pak. Ya, silakan. Jika Anda ingin mewujudkan impian Anda, hal pertama yang Anda harus lakukan adalah bangun. Mantap. Amanda Sicilia. Hadir, Pak. Ada kata-kata untuk hari ini? Ada, Pak. Ya, silakan. Kegelapan tidak bisa mengusir kegelapan, hanya cahaya yang bisa mengusirnya. Kebencian tidak bisa mengusir kebencian, hanya cinta yang bisa melakukan itu. Masih. Mariam. Hadir, Pak. Ya, Mariam, ada kata-kata untuk hari ini? Ya, silakan. Kesempatan terbaik dalam hidup adalah ketika Anda melangkah keberanian kesuksesan. Mantap. Widyawati. Hadir, Pak. Ya, ada kata-kata untuk hari ini, Widya? Ada, Pak. Ya, silakan. Saat kita punya harapan, maka kita akan fokus mencapai tujuan hidup. Saat kamu memutuskan untuk bangun dari tidur, artinya kamu siap untuk menjalani hidup. Mantap. Muhammad Reza. Hadir, Pak. Iya, Muhammad Reza. Ada kata-kata hari ini? Ada, Pak. Iya, silakan. Guru
Asik, tepuk tangan untuk semua ya untuk kata-kata hari ini. Ya, oke. Untuk pertemuan kali ini ya kita membahas dinamika litosfer dan dampaknya bagi kehidupan. Ya, fokusnya kita belajar tenaga endogen atau seisme. Ya, jadi tujuan pembelajaran yang kita capai pada siang hari ini ya, seperti yang kalian lihat, tapi terlebih dahulu sebelum kita melaksanakan pembelajaran, alangkah baiknya sebagai hamba, sebagai manusia yang percaya dengan adanya Tuhan, terlebih dahulu marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Siapa yang bisa pimpin doa hari ini? Siapa bisa pimpin? Ya, silakan pimpin doanya sebelum kita memulai pembelajaran hari ini. Baik teman-teman, sebelum kita melakukan pembelajaran kita, mari kita berdoa menuntut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa ini sapa dalam doa berdoa dimulai. Bapa kami yang di surga, pada saat ini Tuhan, kami akan melakukan kegiatan pelajaran kami di tempat ini Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan kami kesehatan, kekuatan, bahkan hikmah dari Tuhan. Biarlah apapun diajarkan kepada kami Tuhan, akan dalam pikiran dan hati kami. Berkati juga Bapak Guru yang akan mengajar kami Tuhan, memberikan kesabaran dan ketabahan. Mengucap syukur yang dijaga kami yang di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Berdoa sama-sama. Amin. Oke, baik anak-anakku sekalian. Jadi kita kembali ke materi yang kita bahas. Jadi tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini mengenai tentang tenaga endogen atau seisme. Tujuan yang akan kita capai yang pertama melalui pembelajaran problem basic learning atau istilahnya PBL. Melalui pembelajaran problem based learning, peserta didik mampu memahami proses terjadinya seisme dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Ya, bagaimana pengaruh gempa terhadap kehidupan? Apakah ketika terjadinya gempa kita sebagai manusia akan baik-baik saja atau seperti bagaimana? Ya, nanti itu akan kita pelajari di pembelajaran inti. Kemudian yang kedua, melalui pembelajaran problem based learning, peserta didik mampu menganalisis tenaga endogen pembentuk seisme serta pengaruhnya terhadap kehidupan. Ya, bagaimana pengaruh, bagaimana peserta didik itu menganalisis terjadinya gempa, mulai dari awal mulanya terjadinya seperti bagaimana, apa dampaknya bagi kehidupan kita. Kemudian bukan cuma kita sebagai manusia, tapi kehidupan sosial bermasyarakat ataupun kehidupan bumi kita, apakah akan baik-baik saja ketika terjadinya gempa atau seperti bagaimana? Itu yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Ya, selanjutnya, ya, sebelum kita bahas mengenai gempa, kita bahas dulu tenaga endogen. Tenaga endogen itu seperti bagaimana? Ya, tenaga endogen, tenaga yang menyebabkan perubahan bentuk muka bumi dan memiliki dampaknya tertentu. Tenaga endogen ini bukan cuma penyebab dari gempa itu sendiri, tapi terjadinya gunung itu penyebab dari tenaga endogen. Terjadinya likuifaksi itu penyebab dari tenaga endogen. Terjadinya abrasi. Tahu abrasi? Pengikisan bibir pantai. Biasanya ada jalan, tahu? Jalan yang dulunya bagus, tapi ketika di pinggir pantai, pasti suatu saat akan dihancur oleh gelombang itu sendiri. Itu terjadi pengikisan namanya.
Oke, sekarang selanjutnya ya dipengerti tenaga endogen yang kita bahas, seisme yang akan kita bahas hari ini, kemudian tektonisme dengan vulkanisme. Ya, vulkanisme itu gempa yang diakibatkan oleh gunung berapi. Ya, ini salah satu penyebab dari tenaga endogen. Ya, jalan rusak, ada kegiatan gunung berapi, terjadinya pegunungan. Ya, kemudian gempa bumi, getaran kulit bumi yang secara tiba-tiba dalam waktu relatif singkat yang disebabkan oleh tenaga dari dalam bumi. Jadi di dalam mempelajari tenaga endogen ada juga namanya tenaga eksogen. Ya, tenaga eksogen itu tadi seperti pengikisan yang terjadi di luar bumi itu sendiri. Kalau gempa itu terjadi dari dalam bumi. Masih ingat dengan kejadian beberapa tahun lalu? Ya, yang terjadi tanggal 28 September 2018. Ya, kita sendiri, wilayahnya kita terkena musibah gempa dan tsunami. Ya. Kemudian terlepas dari itu, sebelum kita bahas secara detail bagaimana gempa itu terjadi, ya, Pak Guru bentuk kamu dalam 3 kelompok, ya, untuk menganalisis, mengamati bagaimana proses terjadinya seisme atau gempa itu sendiri. Ya. Di pertemuan kemarin, Bapak sudah bagi kelompoknya. Masih ingat kelompoknya toh? Oke. Sekarang Bapak kasih waktu tidak lebih dari 1 menit untuk mengatur kelompoknya yang sudah dibagi kemarin. Ya, silakan. Bagi kelompoknya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya, sekarang bagi kamu maju sedikit lagi. Maju sedikit lagi. Sana ambil kursimu 1. Oke, sekarang kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya. Jadi tugasnya kamu masing-masing kelompok, ya, itu menganalisis, mengamati bagaimana terjadinya gempa. Nanti setelah video ini Bapak tayangkan. Ya, tugas kamu bagaimana mengamati
fenomena yang terjadi, apa dampak dari gempa itu sendiri. Ya. Jadi Bapak bagi LKS-nya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Jadi setelah Bapak menayangkan video, perhatikan baik-baik masing-masing kelompok, kamu analisis, kamu amati bagaimana proses terjadinya gempa. Setelah itu silakan kerjakan analisis, kemudian masing-masing kelompok presentasikan di depan. Siap? Siap, Pak. Oke. Kita mulai. Ya, perhatikan video.
Perhatikan baik-baik. Oke. Setelah Anda mengamati video bagaimana proses terjadinya gempa bersusulan dengan tsunami yang baru-baru ini kita rasakan. Ya. Ini bukan cuma pernah terjadi di daerah lain, tapi kita sendiri yang merasakan bagaimana dampak dari seisme itu sendiri. Bagaimana dampak dari gempa itu sendiri. Setelah Anda melihat video, apa yang Anda rasakan? Sedih? Karena kejadian ini pernah terjadi sama kita. Ya. Pernah terjadi di daerahnya kita sendiri. Bahkan bagaimana dampaknya. Ya, maka dari itu tugas Anda, tugas kelompok, ya, setelah mengamati video yang sudah ditayangkan, yang Bapak tayangkan, ya, silakan kamu analisis, kamu amati, kamu sudah amati tadi, ya silakan kerjakan sesuai dengan perintah yang ada di LKS. Setelah itu paparkan masing-masing kelompok apa hasil dari diskusi Anda masing-masing. You understand? Yes. Oke, silakan dikerjakan mulai dari sekarang. Jika ada yang bertanya, ya silakan angkat tangan. Apa yang perlu ditanyakan dalam proses mengerjakan kelompok? Silakan, sudah ada LKS-nya Bapak bagi, silakan dikerjakan. Ya, jadi ini tugasnya kamu nanti. Iya. Iya, ini saja nanti kamu analisis toh bagaimana terjadi gempa bumi atau tsunami yang ada di Indonesia. Toh. Ya, masing-masing nanti kamu beri jawaban di LKS ini toh, seperti itu. Silakan kamu diskusikan sesuai dengan kelompok. Ya. Iya, silakan tanyakan. Ya, jadi ini untuk ini kan tugasnya kamu kelompok 3 membuat poster tips menyelamatkan diri saat gempa bumi atau tsunami. Ini sudah tahapannya. Nanti kamu tulis di sini tahapan-tahapannya. Apa-apa. Iya, baru kamu presentasikan sebentar. Jadi tulis ini tahapan-tahapannya. Apa-apa semua tahapan-tahapan bagaimana bagaimana menyelamatkan diri dari gempa bumi atau tsunami. Begitu. Iya, seisme. Iya, atau gempa bumi. Ya, jadi silakan saling kerjasama, saling berkolaborasi untuk menyelesaikan diskusi Anda.
silakan didiskusikan. Silakan diskusi kamu apa nanti pemecahan masalah. Diskusi kelompok, silakan masing-masing diberikan tugas. Iya, tidak apa-apa. Ya nanti ini proses terjadinya gempa bumi atau tsunami. Ya, jadi dilengkapi dengan peristiwanya. Ini sudah ada. Nanti tinggal kamu diskusikan saja dengan kelompok apa nanti yang kamu lakukan di situ. Iya, semangat. Ayo, semangat. Silakan masing-masing kelompok ya berdiskusi dengan masing-masing kelompoknya hal-hal apa yang perlu kamu siapkan, ya, saling berkolaborasi antara jawabannya. Silakan dikerjakan masing-masing kelompok. Ya, silakan saling diskusi saja antara kelompoknya. Ya. Kenapa? Ini dampaknya dicari rangkaian peristiwa. Rangkaian peristiwanya. Ini kan sudah membuat proses terjadinya, bagaimana proses terjadinya gempa dan tsunami, toh. Berarti yang kamu cari bagaimana dulu prosesnya, toh. Ini kan sudah ada, ini prosesnya ini. Nah, kemudian setelah prosesnya, toh, setelah proses apa semua jenis-jenis gempanya, toh. Setelah selesai kamu dapat jenis-jenis gempanya, kemudian apa peristiwa terjadi di situ. Ya, silakan masing-masing kelompok silakan berdiskusi dengan kelompoknya. Ya.
Ya. Siapa namamu tadi? Rehan, Pak. Rehan. Kau siapa namamu? Sumarsa. Ini kelompok 2. Siapa namamu tadi? Maria. Reza toh? Iya, Pak. Kelompok 3. Siapa namamu tadi? Stefan. Kau? Oke. Iya, boleh. Iya, boleh. Iya, sesuai dengan versinya kamu saja. Bagaimana nanti hasilnya? Hah? Ya. Iya, silakan saling berdiskusi antara kelompok. Ayo, semangat, semangat. Ya, apa? Hah? Yang ini sudah boleh. Iya, inilah. Jadi kan sesuai dengan apa? Sesuai dengan materinya kamu. Apa materi tugasnya kamu nanti? Menyusun tugas terjadinya gempa dan tsunami toh. Dari masa ke masa. Ini kan dari masa ke masa ini. Tahunnya sekian, toh kejadiannya di mana? Ini dari masa ke masa ini namanya. Sudah. Nah, ini nanti yang kamu nanti
paparkan. Kan itu dari masa ke masa toh. Sejarah terjadinya gempa bumi dan tsunami di Indonesia dari masa ke masa. Berarti dari tahun berapa terjadinya? Awal terjadinya sampai dengan tahun berapa? Baru di daerah mana? Toh? Baru pusat gempanya di mana? Kemudian kekuatannya berapa? Berapa skala liter kekuatan gempa? Nanti silakan diskusikan masing-masing kelompoknya kamu. Toh? Atau begini, lebih Bapak lihat kamu rasa kurang bersemangat, atau kita ice breaking dulu? Boleh? Supaya lebih membangkitkan semangat kamu untuk mengerjakan tugas yang sudah diberikan masing-masing kelompok. Boleh? Boleh, Pak. Oke. Sekarang berdiri dulu. Supaya lebih semangat untuk mengerjakan tugas. Ice breakingnya adalah dengar, silakan menyanyi sama-sama. Lagunya seperti ini. Buka mulutnya tertawa 3 kali, hahaha. Buka mulutnya tertawa 2 kali, haha. Buka mulutnya tertawa 1 kali, ha. Buka mulutnya tertawa tanpa suara. Boleh toh? Awas kalau ada yang bersuara, konsentrasi. Oke, mulai. Buka mulutnya tertawa 3 kali, hahaha. Buka mulutnya tertawa 2 kali, ha. Buka mulutnya tertawa 1 kali, ha. Buka mulutnya tertawa tanpa suara. Tanpa suara. Oke, 1 kali lagi. Kompak, yang kompak. 1, 2, 3. Buka mulut tertawa 3 kali, hahaha. Buka mulut tertawa 2 kali, ha. Buka mulut tertawa 1 kali, ha. Buka mulutnya tertawa tanpa suara. Oke, tidak ada masalah. Oke, tepuk tangan. Oke, silakan mulai kerjakan ya. Supaya kamu lebih bersemangat lagi. Oke? Silakan dikerjakan. Ya, silakan berdiskusi, saya kamu yang keluar. Kenapa? Ini saja sudah, ini kan sudah yang ditanyakan kan ini apa proses terjadinya gempa dari masa ke masa. Berarti gempa itu terjadi mulanya, artinya yang baru terdeteksi ini dari tahun berapa? Iya.
Sesuai dengan versinya kamu. Sesuai dengan gayanya kamu bagaimana nanti. Saling berkolaborasi saja antara. Saling baku bantu dengan kelompok. Tidak usah saya tinggal kamu coret saja dia begitu. Kalau kamu tidak mengerti nanti anu saja begitu. Iya, makanya susulan langsung anu saya begitu, langsung cross check, toh. Susulan langsung baru langsung sambung di situ. Sesuai dengan gayanya kamu bagaimana untuk mengatasi diri dari gempa. Hah? Sebentar. Coba. Oh, berarti kamu cuma anunya di sini saja, langsung ke sini saja kamu. Presentasi. Boleh. Cuma nanti kalau bagian-bagian besarnya saja nanti kamu presentasikan toh sesuai dengan kelompok kamu. Kemudian selesai. Tanggal hari ini kan Mana? Anu ya kamu tadi? Ya, semangat untuk masing-masing kelompok. Nanti sebentar silakan presentasikan apa hasil dari kelompokmu tadi. Silakan.
Ayo, semangat. Ya, masing-masing kelompok semangat untuk kerjanya. Waktu 30 menit lagi untuk menyelesaikan tugasnya. Ya, ayo semangat, semangat. Ya, ini kelompok 3. Jadi kelompok 3 kalau kamu nanti sudah selesai, ya. Nanti kalau kamu sudah selesai toh, ya, nanti kamu, tapi masih berapa menit? Oh, oke. Ya, tapi nanti kalau kelompok 3, ya, kalau nanti kamu sudah selesai mengerjakan ini, toh, mengerjakan hasilnya kamu, ini memang tulis-tulis sebentar siapa yang bertanya, toh, kemudian siapa nanti akan menjawab pertanyaan dari kelompok lain. Ya, begitu juga kamu untuk kelompok berapa? Kelompok 2 toh? Ya, jadi kelompok 2 nanti setelah kamu sudah selesai ini, presentase hasilnya kamu, nanti tulis siapa yang bertanya. Kamu ada kelompok lain yang bertanya, silakan kamu tulis namanya siapa, apa pertanyaannya, kemudian siapa yang akan nanti menjawab pertanyaan. Skala liter, iya. Oke. Begitu untuk ini kelompok 1 toh. Jadi untuk kelompok 1 kalau sudah selesai mengerjakan tugas toh, ketika kamu presentasi sebentar toh, kalian sudah presentasi kelompok, kemudian tulis siapa yang bertanya, terus apa namanya, kemudian apa jenis pertanyaannya, kemudian nanti siapa yang akan menjawab. Iya, nanti kalau presentasi atau di sini saya berdiri saja sesuai dengan kelompoknya, ya. Tapi berdiri semua nanti supaya lebih terlihat bahwa ini kelompoknya kamu.
Oke, sudah ada kelompok yang sudah selesai? Sudah, Pak. Kelompok 1? Sudah. Kelompok 2? Sudah, Pak. Kelompok 3? Oke. Semangat untuk kelompok 3. Ya, untuk kelompok 3 3 menit lagi waktunya. Untuk kelompok yang sudah selesai, ya, siap untuk memaparkan materinya. Ya, 2 menit lagi untuk kelompok 2. Kelompok 3. Ya, jadi untuk kelompok yang sudah selesai, ya disiapkan memang materinya untuk dipresentasikan. Ya. Jadi silakan diskusikan memang siapa yang memaparkan materinya, ya. Siapa yang jadi moderatornya, ya. Silakan disiapkan memang. Ya. Kita menunggu kelompok 3 sementara menyelesaikan tugasnya. Ya, begitupun untuk kelompok 3, ya, sambil menyelam tenggelam, ya, sambil mengerjakan tugasnya, ya,
Silakan atur memang siapa nanti yang akan mempresentasikan materi, siapa yang akan jadi moderator. Kemudian kelompok lain, kalau ada kelompok yang mempresentasikan materinya, ya silakan perhatikan dengan baik. Kemudian jika ada pertanyaan, silakan ajukan pertanyaan ke kelompok yang sementara memaparkan materinya. Jadi silakan untuk kelompok yang sudah selesai, ya baca-baca memang dulu materinya kamu. Siapa tahu masih ada yang diperbaiki. Kita menunggu kelompok 3 sementara menyelesaikan tugasnya. Kelompok 3 tetap santai. Ya. Jangan terbawa suasana karena kelompok lain sudah selesai. Ya silakan selesaikan sesuai dengan versinya kamu. Sesuai dengan petunjuk yang ada di dalam LKPD. Ya, semangat kelompok 3. Ya, kenapa kelompok 2? Mencapai. Itu mencapai. Iya, gempa laut Banda. Nanti kalau memang itu sebagian saja kamu tulis, kalau memang ada hal-hal yang lebih penting nanti kamu lihat saja di sini. Iya. Iya. Iya, boleh juga seperti itu. Iya, nanti hal-hal yang saja yang kamu tulis. Iya, aku bantu saja. Oke. Oke, kelompok 3 sudah? Oke, kelompok 1? Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Oke, siap. Jadi karena masing-masing kelompok sudah selesai untuk menyelesaikan tugasnya, ya. Sekarang masing-masing kelompok presentasikan hasilnya kamu. Kemudian kelompok lain silakan perhatikan kelompok yang sementara mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, kemudian kalau ada hal-hal yang perlu ditanya, silakan kamu tanya di kelompok yang sementara mempresentasikan. Jadi untuk kelompok 1 siapa yang presentasikan hasil diskusinya? Maksud salah satu saja yang jadi bergantian. Oh, oke, siap. Untuk kelompok 2 kelompok 3? Ya, jadi terserah bagaimana versinya kamu, entah itu salah satunya yang kamu tunjuk atau semua mempresentasikan dengan cara bergantian. Siapa moderator? Kelompok 3 siapa moderator? Oke. Sekarang kita mulai dari kelompok 1. Ya, kelompok 1 silakan presentasikan hasilmu, dan untuk kelompok 2 dengan 3 perhatikan kelompok 1 memaparkan hasil diskusinya.
Ya, silakan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Pagi. Baik, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai seisme atau gempa bumi yang mengakibatkan tsunami. Namun, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Mercy, saya sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Desendelika, di samping kiri saya. Perkenalkan, nama saya Nana Sana, di samping kiri saya. Kenalkan, nama saya Desi Marcel dari Sulawesi saya. Kenalkan, nama saya Rizky. Kami berempat sebagai pemateri. Baik, kita lanjut. Di sini kami akan membacakan hasil diskusi kami pada materi sektor selatan. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini kami akan membacakan tentang materi proses terjadinya gempa bumi yang mengakibatkan tsunami. Tapi sebelum itu kita harus mengetahui dulu apa itu gempa bumi. Jadi gempa bumi adalah bencana yang terjadi ketika permukaan bumi bergetar atau berguncang. Jika pusat gempa ini ada di dasar laut, potensi bencana air pasang, daratan atau tsunami bisa pula terjadi. Gempa bumi terjadi di permukaan bumi karena ada pelepasan energi dari dalam bumi. Hal ini memunculkan gelombang seismik yang akhirnya mengguncang atau menggetarkan permukaan. Perhitungan besar atau kecilnya gempa didasarkan pada ukuran dan jenis dalam periode tertentu. Terlepas dari itu, gempa bumi bisa mengakibatkan kerusakan di permukaan bumi. Selanjutnya kami akan membacakan jenis-jenis gempa bumi dan proses terjadinya yang akan dibacakan oleh teman saya. Yang pertama, gempa tektonik. Gempa bumi ini disebabkan oleh gerakan lempeng tektonik di dalam bumi, di mana ketika lempeng tektonik bertabrakan atau bergerak satu sama lain, tekanan dan tarikan yang terjadi dapat menyebabkan terjadinya gempa bumi. Gempa tektonik merupakan gempa yang disebabkan oleh gerakan lempeng tektonik. Gempa tektonik dapat terjadi di darat atau di laut dan dapat menyebabkan kerusakan yang serius jika terjadi di dekat permukaan bumi. Dan pada umumnya gempa tektonik ini yang mengakibatkan tsunami. Ada beberapa jenis lempeng tektonik, yaitu lempeng pasif. Lempeng pasif adalah lempeng tektonik yang tidak bergerak atau bergerak sangat perlahan. Lempeng pasif biasanya terletak di daratan dan dapat terdiri dari batuan beku atau metamorfik. Yang kedua, lempeng kontinental. Lempeng kontinental adalah lempeng tektonik yang terdiri dari material beku yang terbentuk di daratan. Lempeng kontinental biasanya terdiri dari batuan beku yang lebih ringan seperti granit yang terletak di atas lempeng oseanik. Yang ketiga, lempeng oseanik. Lempeng oseanik adalah lempeng tektonik yang terdiri dari batuan yang terbentuk di bawah laut. Lempeng oseanik biasanya terdiri dari batuan beku yang lebih berat seperti basalt yang terletak di bawah lempeng kontinental. Gempa vulkanik adalah getaran atau guncangan yang disebabkan oleh aktivitas vulkanik, terutama pergerakan magma di bawah tanah. Penyebab gempa vulkanik. Penyebab utama gempa vulkanik adalah pergerakan magma di dalam gunung berapi. Ketika magma naik menuju permukaan, tekanan yang dihasilkan akan memecah batuan, menciptakan getaran yang dirasakan sebagai gempa. Ada beberapa faktor yang dapat memengaruhi intensitas dan frekuensi gempa vulkanik, antara lain: yang pertama, peningkatan tekanan gas. Tekanan yang meningkatkan akibat gas yang terperangkap di dalam magma dapat memicu gempa vulkanik. Yang kedua, deformasi batuan. Magma yang bergerak menyebabkan pendinginan batuan di sekitarnya yang akhirnya menyebabkan gempa bumi. Yang ketiga, terjadinya vulkanik. Saat tekanan di dalam gunung berapi mencapai puncaknya, letusan bisa terjadi yang seringkali didahului oleh serangkaian gempa vulkanik. Gempa runtuhan. Jenis ini terjadi
lantaran adanya suatu bangunan atau bentang alam yang runtuh. Sebut saja ada sebuah gunung kapur yang terkikis akibat hujan, maka kapur perlahan berjatuhan ke bawah dan menciptakan getaran di daerah sekitar gunung. Gempa buatan. Berbeda dari akibat alam, gempa buatan terjadi karena ulah manusia. Misalnya, dalam peristiwa perang ada yang menggunakan nuklir, maka ledakan akibat senjata kimia tersebut menyebabkan beberapa daerah di permukaan bumi berguncang. Gempa tumbukan. Jenis ini paling berbeda karena disebabkan oleh benda dari luar bumi, yaitu asteroid yang jatuh ke permukaan bumi. Ketika benda tersebut jatuh, maka getaran akibat benturan akan muncul. Baik, sekian pemaparan materi dari kami. Saya akan membuka sesi tanya jawab kepada kelompok 2 dan kelompok 3. Jika ada yang bertanya, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Siang. Perkenalkan, nama saya Jimin dari kelompok 2. Saya akan bertanya. Pertanyaannya, bagaimana terjadinya proses gempa bumi vulkanik? Bagaimana terjadinya proses gempa bumi vulkanik? Sekian, terima kasih. Masih ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Siang. Baiklah, perkenalkan, nama saya Widiawati AB. Saya dari kelompok 3 akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Pertanyaannya, bagaimana kita mengetahui kalau gempa tersebut menyebabkan tsunami? Ulangi, bagaimana kita mengetahui kalau gempa tersebut menyebabkan tsunami? Menyebabkan tsunami. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Pertanyaannya, bagaimana terjadinya proses gempa bumi vulkanik? Menurut kelompok kami, jawabannya adalah proses terjadinya gempa vulkanik adalah karena pergerakan magma di dalam gunung berapi. Ketika magma naik menuju permukaan, tekanan yang dihasilkan akan memecah
mereka bantuan, menciptakan getaran yang dirasakan sebagai gempa. Terima kasih. Bagaimana kelompok 2, apakah sudah puas atau Boleh puas. baik? Selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Pertanyaannya, bagaimana kita mengetahui kalau gempa tersebut menyebabkan tsunami? Jawabannya, tsunami dapat ditimbulkan oleh gempa bumi di semua patahan ini, tetapi sebagian besar tsunami dari yang terbesar dihasilkan dari gempa bumi di patahan terbalik. Terutama gempa bumi yang menimbulkan tsunami ini berasal dari zona subduksi di mana lempeng tektonik bertabrakan dan salah satunya terdorong ke bawah yang lain. Tsunami bisa terjadi ketika gempa bumi di sepanjang zona subduksi yang berada di ujung depan lempeng utama berlepas dan muncul ke arah laut, mengangkat dasar laut dan air di atasnya. Pengangkatan ini pun memicu tsunami. Sementara itu, tonjolan di belakang ujung depan itu menipiskan lempeng dan menurunkan wilayah pesisir. Jika cukup besar dan cukup dekat dengan dasar laut, energi dari gempa semacam itu dapat menyebabkan dasar laut tiba-tiba naik atau pasang, atau turun atau surut. Pergeseran vertikal dasar laut yang tiba-tiba inilah yang biasanya memicu tsunami. Ini menurut kelompok kami. Bagaimana kelompok 3 dan tambahan atau sudah puas? Baik, sekian presentasi dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, sekarang kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai menyusun tugas portofolio sejarah terjadinya gempa bumi atau tsunami di Indonesia atau gempa bumi di Indonesia dari masa ke masa. Sebelumnya kami akan memperkenalkan nama dulu. Nama saya Nove, saya sebagai moderator, dan samping kanan saya Jimmy, di samping kanan saya. Perkenalkan, nama saya Mintasi Norendang sebagai pemateri, dan di samping kanan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Dikia, di samping kanan saya. Perkenalkan, dulu saya Marwa. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai menyusun tugas portofolio sejarah terjadinya gempa bumi atau tsunami di Indonesia, atau gempa bumi dan tsunami di Indonesia dari masa ke masa. Berikut adalah daftar tsunami di Indonesia dari tahun 1961 hingga 2018, yaitu Tsunami Flores Tengah, Nusa Tenggara Timur pada tahun 1961 menelan korban luka-luka sebanyak 6 orang dan korban meninggal 2 orang. Tsunami Sumatera pada tahun 1964 memakan 479 jiwa korban terluka dan 110 jiwa korban meninggal. Tsunami Maluku, Sanan dan Seram pada tahun 1965 menelan 71 orang korban meninggal. Tsunami dengan ketinggian 4 meter ini dipicu oleh gempa bermagnitudo dengan skala 7,5 skala Richter. Tsunami Tinambung, Sulawesi Selatan pada tahun 1967 memakan korban sebanyak 100 korban terluka dan 58 orang meninggal. Tsunami ini disebabkan oleh gempa bumi berkekuatan 5,8 skala Richter. Tsunami Pangandaran di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Yogyakarta yang disebabkan gempa 7,7 skala Richter memiliki tinggi gelombang 8,25 meter pada tahun 2006, menelan korban tewas sebanyak
668 jiwa. Tsunami Bengkulu dan Sumatera Barat pada tahun 2007 dengan tinggi 3,8 meter disebabkan gempa berskala 8,4 skala Richter dan juga tidak memakan korban jiwa. Tsunami Mentawai pada tahun 2010 setinggi 7 meter disebabkan gempa berskala 7,2 skala Richter serta mengakibatkan 448 orang terluka dan 413 nyawa melayang. Tsunami Palu, Sulawesi Tengah pada tahun 2018 juga merupakan satu tsunami dahsyat di Indonesia dengan ketinggian 11,3 meter yang disebabkan oleh gempa berkekuatan 7,4 skala Richter dan menyebabkan lebih 2.000 orang jiwa melayang. Tsunami Selat Sunda diserang Pandeglang dan Lampung pada tahun 2018 yang menelan 431 korban meninggal. Baiklah, kami akan membuka sesi tanya jawab bagi kelompok 1 dan kelompok 3. Kami persilakan. Ya, dari masing-masing kelompok. Kalau ada yang bertanya silakan. Oke, perkenalkan, nama saya Rehan Rizli, saya dari kelompok 1 ingin menanyakan pertanyaan saya, dengan mengetahui sejarah terjadinya gempa sepanjang masa, pertanyaannya, gempa yang mana yang pernah kamu rasakan dan jelaskan? Bisa diulang? Dengan mengetahui sejarah terjadinya gempa sepanjang masa, gempa yang mana yang pernah kamu rasakan dan jelaskan? Masih ada pertanyaan? Periksa dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Elisio. Pertanyaannya, menurut kelompok 2, gempa yang paling dahsyat terjadi di daerah mana dan tahun berapa? Ya, silakan moderator. Ya, jadi silakan moderator, siapa yang menjawab pertanyaan dari kelompok 1 dengan kelompok 3? Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 yang dijawabkan oleh teman saya Jimmy.
Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Dan pertanyaannya, gempa yang paling dahsyat dan di daerah mana? Jawabannya tsunami Nanggure Aceh, Darussalam, dan Sumatera Utara pada tahun 2004 sebagai berketinggian 34,5 meter adalah gempa dengan skala 9,2. Bagaimana? Ya. Kami akan menjawabkan pertanyaan dari kelompok 1 yang ditanyakan yang dijawab oleh teman saya ini. Pertanyaannya, gempa yang mana yang pernah kamu rasakan dan coba jelaskan? Yang pernah saya rasakan gempa di Sulawesi Tengah pada tahun 2018. Yang saya rasakan begitu gempa mengguncang, tentu ada kepanikan yang saya alami dan tentu mengingat keluarga yang jauh di kampung. Terima kasih. Ada yang pas? Apakah pas? Ya, Pak. Ya. Terima kasih. Kami akan menutup sesi tanya jawab di sini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih habis di kelompok 2. Oke, kelompok selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada siang hari ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai membuat pamflet atau poster tips menyelamatkan diri saat gempa bumi atau tsunami. Sebelumnya kami akan memperkenalkan nama anggota kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Prisya dan di samping kanan saya Nama saya sebagai pemateri dan di samping kanan saya nama saya Liwati Ali dan di sebelah kanan saya. Kenalkan, nama saya Fiana Ayukan dan di samping kanan saya. Perkenalkan, nama saya Stephen Ham. Baik, saat ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibawa oleh pemateri. Membuat pamflet atau poster tips menyelamatkan diri saat gempa bumi atau tsunami. Tips menyelamatkan diri dari gempa yang pertama, tetap tenang dan jangan panik. Pertama-tama, tetap tenang, jangan panik, dan hindari berlarian keluar gedung atau ke tempat yang berbahaya. Tetap jalan atau berlindung di tempat yang aman. Yang kedua, cari tempat perlindungan yang aman. Segera cari tempat yang aman dalam ruangan, pilih meja atau meja konferensi yang kokoh untuk melindungi diri Anda dari reruntuhan dan hindari jatuh. Yang ketiga, hindari jendela dan benda-benda berbahaya. Jauhi jendela, cermin, dan benda-benda kaca lainnya yang bisa pecah. Cari tempat yang bebas dari barang-barang berat yang bisa jatuh seperti rak buku atau lemari. Yang keempat, berlindung di bawah meja dan mebel kokoh. Jika mungkin berlindunglah di bawah meja yang kokoh, pegang bagian atas meja untuk melindungi kepala dan leher Anda. Jika tidak ada meja, berlindung di bawah furnitur yang kuat. Yang kelima, jika Anda di luar ruangan, hindari gedung atau tiang listrik. Cari tempat terbuka, jauhi gedung dan tiang listrik. Hindari tempat-tempat yang dapat menjadi sasaran benda yang jatuh. Yang keenam, setelah gempa waspada terhadap potensi gempa susulan. Setelah getaran pertama, mungkin ada gempa susulan. Tetap berada di tempat perlindungan Anda dan bersiap untuk abstrak shock.
Yang ketujuh, edukasi dan latihan simulasi evakuasi. Sebelum gempa terjadi, edukasi diri Anda dan keluarga mengenai prosedur evakuasi. Lakukan latihan simulasi secara teratur agar semua orang tahu cara bereaksi saat gempa. Yang kedelapan, buat tas pertolongan darurat. Siapkan tas pertolongan darurat yang berisi kebutuhan pokok seperti air minum, makanan instan, dan obat-obatan, pakaian cadangan, senter, dan dokumen penting. Simpan tas ini di tempat yang mudah diakses. Cari tempat evakuasi yang aman. Pahami lokasi tempat evakuasi terdekat dari tempat Anda tinggal. Ini bisa menjadi sekolah, pusat evakuasi, atau tempat yang telah ditetapkan oleh pemerintah setempat. Ikuti informasi dari otoritas setempat. Selalu perhatikan informasi dan perintah dari otoritas setempat. Ikuti instruksi evakuasi atau peringatan lainnya yang diberikan. Yang ke-11, jangan mengabaikan tanda bahaya dan peringatan. Jika Anda melihat tanda bahaya atau peringatan gempa, ikuti petunjuknya dengan segera. Tidak pernah terlalu berlebihan untuk bersiap dan mengambil tindakan pencegahan. Yang ke-12, bantu sesama dan tetap tenang. Setelah gempa, bantu sesama yang mungkin membutuhkan pertolongan. Tetap tenang dan berkoordinasi dengan orang di sekitar Anda untuk memastikan keselamatan bersama. Baik, anggota kelompok kami sudah memaparkan materi yang ada. Saat ini saya membuka sesi tanya jawab dari kelompok 1 dan kelompok 2. Baik, saya dari kelompok 2, terima kasih atas kesempatannya. Saya bertanya, jika terjadinya tsunami, langkah apa yang kita lakukan jika kita terlanjur terjebak di dalam ruangan? Jika terjadinya tsunami, langkah apa yang kita lakukan? Jika kita terlanjur terjebak di dalam ruangan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mercy. Saya akan mempertanyakan, jika terjadi gempa langka, apa yang kita lakukan jika kita terlanjur terjebak di dalam ruangan tertutup? Saya ulang, jika terjadi gempa langka, apa yang kita lakukan jika kita terjebak di dalam ruangan tertutup? Terima kasih. Ya, silakan kelompok 3. Baik, perkenalkan, nama saya Amanda Cecilia. Saya dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Pertanyaannya, jika terjadi tsunami, langkah apa yang kita lakukan jika kita terlanjur terjebak dalam ruangan? Yang kita lakukan adalah mengapung dengan benda sekitar. Jika terjebak di tengah perairan selama tsunami, cari benda-benda yang dapat digunakan sebagai pelambung seperti papan, kayu, atau apapun yang bisa membantu. Usahakan untuk tetap tenang dan berusaha mencari tempat yang lebih tinggi setelah gelombang tsunami reda, seperti bukit atau bangunan yang kokoh. Bagaimana kelompok 2? Selamat siang, perkenalkan nama saya Stephen Rahma. Saya dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Pertanyaannya, jika terjadi gempa langka, apa yang kita lakukan jika kita terlanjur terjebak di dalam ruangan tertutup?
Jawaban: tetap tenang di dalam gedung saat gempa dan Anda berada di gedung bertingkat. Tetaplah tinggal dan tenang. Keluar dari gedung bertingkat saat gempa bisa berisiko terkena puing-puing yang jatuh. Terlebih lagi jika gedung tersebut dihuni banyak orang, kemungkinan berdesakan di lorong gedung menjadi lebih besar. 2. Menjauh dari jendela dan tembok. Getaran akibat gempa bumi dapat menyebabkan jendela dan benda lainnya bergoyang dan pecah. Terlebih lagi, gedung bertingkat biasanya memiliki banyak kaca. Oleh karena itu, menjauhlah dari jendela, kaca, atau benda besar lainnya yang bisa berpotensi melukai Anda. 3. Cari tempat berlindung. Langkah menyelamatkan nyawa saat terjadi gempa di gedung bertingkat adalah dengan mencari tempat berlindung. Berlindung di bawah meja dapat memberikan perlindungan diri dari reruntuhan atau benda-benda yang mungkin roboh. Selain itu, gunakan bantal atau lengan untuk melindungi kepala dari risiko cedera akibat serpihan atau benda-benda jatuh. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari kelompok 1 dan kelompok 2. Demikian saat ini kami akan menutup sesi pertanyaan dan mengakhiri kesempatan. Assalamualaikum, shalom, selamat siang. Siang. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke. Masing-masing kelompok ya sudah memaparkan materinya, sudah memaparkan hasil diskusinya. Ya, jadi Bapak menyimpulkan bahwa semua pertanyaan-pertanyaan ataupun jawaban yang diberikan oleh masing-masing kelompok ya itu sudah sangat bagus dan luar biasa. Oke, tepuk tangan dulu. Jadi kesimpulan dari materi bahwa ternyata ya, seisme ataupun yang kita sebut gempa bumi. Kalau bahasa Lindu gempa bumi apa? Linu. Apa? Linu. Iya. Ya, pokoknya yang sejenisnya. Ternyata bukan sesuatu hal yang baik. Bisa memporak-porandakan wilayah kita sendiri. Ya, terutama seperti kejadian kita di tahun 2018. Ya, kita sudah rasakan bagaimana terjadinya gempa. Bagaimana terjadinya gempa bersama dengan tsunami. Ya. Kenapa tsunami itu bisa terjadi? Biasanya ada gempa, tapi tsunami tidak terjadi. Tapi ada saling bersamaan, ada gempa, ada juga tsunami. Ya. Akibat dari pergeseran titiknya berada di permukaan laut, ya, sehingga menyebabkan bertabrakan lempeng. Lempeng jadi dia lempeng begini. Ya, ketika dia bertabrakan kadang seperti begini, ada yang menonjol ke bawah, ada yang ke atas, sehingga menyebabkan air surut. Pertama air surut. Kemudian karena terjadi guncangan, dihempaskan satu kali air, maka terjadilah gelombang besar yang sangat besar. Ya, sehingga gelombang tersebut memporak-porandakan yang ada di daratan. Ya. Jadi kemudian pertemuan kita selanjutnya nanti, ya, pertemuan kita selanjutnya kita membahas tentang gempa vulkanisme atau gempa yang diakibatkan oleh gunung berapi. Apakah, bagaimana kejadian dan bagaimana proses terjadinya gempa vulkanisme? Ya, itu nanti yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, jadi untuk pertemuan kali ini kita akhiri sampai di sini. Sebelum Pak Guru tutup, ya, pertemuan kita mungkin ada yang mewakili untuk berdoa sebelum pelajaran ini kita tutup. Oke, silakan. Ya, baik teman-teman, sebelum kita pulang, saya akan memimpin doa dengan agama Islam. Doa dimulai. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Amin. Terima kasih Ustaz. Oke. Demikian pertemuan kita kali ini. Ya, nanti kita akan berjumpa di pertemuan berikutnya. Ya, jadi pertemuan berikutnya kita membahas tentang gempa vulkanisme. Bagaimana proses nanti terjadinya. Oke, demikian pertemuan kita hari ini. Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Terima kasih, Pak. Iya, terima kasih.